Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kaftar Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 3 penyuluhan akan membawakan materi tentang peran strategis penyuluhan dalam perspektif sosial culture. Penyuluhan dalam hal ini berperan sebagai agent of change yang berfungsi untuk menyokong kinerja sistem penyuluhan tersebut. Keberhasilan penyuluhan perikanan dalam menghantar pembudidaya perikanan, nelayan, pengolah, dan pemasar perikanan untuk meningkatkan efisiensi usahanya dan mencapai tujuan pembangunan perikanan itu sendiri. Artian penyuluhan perikanan dalam arti luas yaitu ilmu sosial yang mempelajari tentang sistem dan proses perubahan individu maupun masyarakat agar tercapainya tujuan dan yang membawa perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Makhluk sosial dalam artian manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri, makanya dia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu ada asosiatif, yaitu proses yang mengacu kepada adanya kesamaan, keseimbangan, keserasian pada pandangan atau tindakan dari orang, perorangan atau perkelompok dalam melakukan interaksi sosial. Sosial asosiatif ini mengarah kepada kerjasama, yaitu melibatkan satu orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Akomodasi yang merujuk kepada keadaan dan kenyataan bahwa adanya keseimbangan antara orang, perorangan, dan kelompok dalam interaksi sosial. Juga yang disebut dengan asimilasi, yaitu proses yang ditandai dengan usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara orang, perorangan, dan kelompok-kelompok, dan meliputi usaha untuk meningkatkan kesatuan tindak dan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya kita akan berbicara tentang peran strategis penyuluhan dalam perspektif sosial culture. Dalam penyuluhan harus terdapat interaksi yang baik antara penyuluh dan masyarakat sasaran. Di dalam melakukan pendekatan interaksional, memperhatikan faktor-faktor individual dan sosial. Penyuluh dalam menghadapi perubahan era harus dapat menjadi agent of change yang menyokong kinerja sistem penyuluhan tersebut. Agar dapat tumbuh komunikasi yang efektif, maka penyuluh tersebut harus berusaha untuk memupuk kemampuan dirinya dalam berempati kepada sasaran, hingga dapat mengenal dan lebih mengetahui kebutuhan, sikap, dan kepercayaan dan norma-norma dari sasaran. Melakukan penyuluhan, penyuluh bisa melakukan kontak sosial kepada masyarakat dengan tatap muka. Ini terjadilah komunikasi antara penyuluh dan masyarakat sasaran. Social culture, penyuluh harus dapat melakukan terobosan baru antara dirinya dengan masyarakat sasarannya, karena tiap masyarakat memiliki keberagaman dan tradisi yang beragam. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.